Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini saya akan berbagi resep donat rasa pandan tanpa mixer dan juga tentunya nggak capek ngulen ya. Langsung aja, ini dia cara pembuatannya. Di sini saya siapkan 5 sendok makan gula pasir, kemudian saya larutkan di dalam 120 ml air. Lalu kita tambahkan kurang lebih 3 tetes pasta pandan. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, kemudian kita siapkan wadah. Di sini saya pakai buat nguleni adonan ya. Kita masukkan tepung terigu. Saya pakai 100 gram tepung terigu segitiga biru dan 150 gram tepung terigu cakra. Nah, kemudian kita buat lubang di tengahnya ya. Terus kita masukkan 1 butir kuning telur, lalu kita aduk semuanya sampai tercampur dengan rata. Lalu kita tambahkan larutan air dan juga pasta pandan. Kita aduk semuanya sampai tercampur dengan rata. Ini cukup diaduk aja ya. Nah, seperti ini dia hasilnya setelah sudah tercampur dengan rata. Jadi ini cukup diaduk aja ya sampai semuanya tercampur dengan rata, nggak perlu diuleni sampai kalis. Nah, ini kalau udah tercampur rata, kemudian kita istirahatkan kurang lebih selama 8 jam. Kemudian kita siapkan bahan-bahan ini buat donatnya supaya ngembang. Nah, kegunaan air hangat kuku itu supaya raginya nggak mati, jadi kita larutkan pakai 2 sendok makan air hangat kuku. Ini dia adonan yang sudah saya istirahatkan kurang lebih selama 8 jam. Ini udah otomatis kalis sendiri ya. Nah, kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan adonan tadi. Lalu kita uleni kurang lebih selama 5 menit sampai adonannya kalis. Nah, ini adonannya otomatis sudah kalis sendiri ya. Setelah kita istirahatkan kurang lebih selama 8 jam. Kemudian saya mau tambahkan larutan ragi instan. Lalu kita uleni selama kurang lebih 5 menit, itu udah pasti kalis sendiri.
Ini setelah saya uleni kurang lebih setelah setengah kalis ya, kita tambahkan margarin, kemudian kita uleni lagi sampai benar-benar kalis elastis. Ini nggak perlu banyak tenaga, cukup digosok-gosok kayak nyuci pakaian aja. Selama 5 menit ini udah pasti kalis. Nah, ini tuh metode autolisis itu mempermudah pekerjaan kita ya. Jadi kita itu nggak usah terlalu capek buat nguleni, terlalu lama buat nguleni, dan pastinya hasilnya lebih empuk. Oke, setelah sudah kalis elastis, kemudian kita istirahatkan lagi kurang lebih selama 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit kita kempiskan dulu adonannya supaya udara yang terperangkap di dalamnya itu keluar. Nah, kita uleni sebentar. Kemudian kita nanti bakal rounding dan kita bakal bagi-bagi adonan ini. Ini cukup 1 kali proofing aja ya. Nah, ini udah kalis. Nah, di sini saya siapkan alas keramik. Kalian bisa pakai alas apapun itu, mau nampan juga bisa. Kita olesi dengan tepung terigu, kemudian kita taruh adonannya. Lalu di sini saya mau bagi kurang lebih jadi sekitar 15 bagian ya. Ini kurang lebih dognya itu 20 sampai 25 karena saya nggak timbang, saya cuma pakai perkiraan aja. Nah, ini kita potong-potong ya, kita nggak boleh langsung cabik-cabik adonannya pakai tangan, jadi kita harus potong-potong supaya seratnya itu nggak hilang dan supaya adonannya itu tetap empuk. Nah, di sini saya bagi, kemudian kita mau rounding adonannya. Di sini saya rounding pakai tangan ya, saya nggak bisa kalau rounding dibulet-buletin di bawah itu saya nggak bisa, jadi saya pakai tangan aja sebisanya kita pokoknya biar semuanya lebih mudah. Nah, supaya permukaannya itu halus. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya sudah habis. Nah, ini saya contohkan lagi, tinggal kita lipat-lipat adonannya ya, kita tarik-tarik adonannya supaya permukaannya itu halus. Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya sudah di rounding, kemudian kita pipihkan, kita tekan-tekan semua adonannya. Di sini saya siapkan wajan, kemudian saya masukkan minyak goreng. Saya pakai api sedang ya, nggak terlalu besar karena nanti donatnya cepat gosong. Nah, ini caranya saya nggak pakai cetakan, jadi cukup saya tarik tengahnya, kemudian kita buat lubang besar di atasnya. Nah, kita tarik-tarik seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam minyak. Nah, ciri donat yang berhasil itu dia pasti kalau digoreng mengambang. Jadi kalau misalkan donatnya tenggelam, itu udah pasti donatnya gagal atau bantet ya, karena raginya mungkin mati dan pasti nggak akan ngembang. Nah, kita lakukan sekali lagi. Oke, kemudian kita balik adonan donatnya. Seperti ini warnanya ya, cantik banget. Ini pasti kalau dibalik otomatis permukaannya bakal halus, jadi nggak akan gelembung-gelembung lagi. Kemudian kita angkat donatnya dan kita tiriskan. Kita goreng semua donatnya sampai semuanya habis ya. Ini dia hasil donatnya, banyak banget dan tentunya besar-besar.
Nah, untuk toppingnya sendiri saya pakai gula salju atau gula donat. Kemudian kita masukkan, kita taburi di atasnya sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, untuk toppingnya sendiri kalian bebas ya, mau pakai apa aja, bisa coklat, keju ataupun kacang. Di sini saya juga siapkan rasa coklat ya, jadi ada lelehan di sisi, kemudian saya taburi dengan meses. Oke, semua ini dia hasilnya, banyak banget kan. Ini cuma pakai 250 gram tepung terigu. Ini resepnya ekonomis dan tentunya empuk banget. Buat kalian semua jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Terima kasih.